Kalah dari Irak, timnas Indonesia dirugikan sejumlah keputusan wasit dari China. Kapten timnas Indonesia Jesus memberikan sorotan kepada kepemimpinan wasit asal Cina Yani Manning di laga timnas Irak versus timnas Indonesia. Ia menilai timnas Indonesia banyak dirugikan oleh keputusan dari wasit. Salah satunya adalah di masa injury time ia memberikan kartu kuning kedua kepada Zetazen yang melakukan pelanggaran terhadap Kevin Dix di kotak terlarang. Namun anehnya sang wasit tidak memberikan penalti kepada timnas Indonesia saat itu. Kalah 2 kali beruntun, timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia. Sebuah kenyataan pahit harus ditelan oleh timnas Indonesia beberapa saat yang lalu. Skuad Garuda dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dipastikan gagal bermain di Piala Dunia setelah mereka bertanding dengan timnas Irak. Di pertandingan ini timnas Indonesia menelan kekalahan 1-0 di laga tersebut. Timnas Kurakow semakin dekat ke Piala Dunia. Timnas Kurakow semakin dekat ke Piala Dunia 2026. Mantan tim asuhan dari Patrick Kluivert ini memuncaki klasemen grup kualifikasi Piala Dunia zona CONCACAF. Mimpi Kurakow di Piala Dunia 2026 kini berjarak 3 pertandingan lagi. Andai mampu mempertahankan performa terbaiknya, bukan tidak mungkin Kurakow akan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kali dalam sejarah. Indonesia gagal ke Piala Dunia, tagar #KluivertOut kini trending di media sosial. Timnas Indonesia dipastikan gagal ke Piala Dunia 2026. Pelatih timnas yakni Patrick Kluivert jadi sasaran kekecewaan penggemar di media sosial dan tagar #KluivertOut kini trending di Twitter. Patrick Kluivert jadi sorotan utama fans menyusul kegagalan dari timnas Indonesia ke Piala Dunia. Banyak penggemar menumpahkan unek-uneknya di media sosial serta mempertanyakan taktik pelatih asal Belanda tersebut. Alan ubah Oslo jadi neraka bagi Israel. Olivier Stadium berubah menjadi neraka bagi timnas Israel. Di tengah suhu dingin khas Oslo, Erling Haaland menyalakan api yang membakar harapan dari tim tamu. Timnas Norwegia diketahui menang telak 5-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia zona Eropa dari grup E. Haaland yang sempat gagal 2 kali mengeksekusi penalti di awal laga, membalasnya dengan cara paling mematikan yakni mencetakkan hat-trick di menit ke-27, 63 dan juga 72. Dengan kemenangan ini, Norwegia melanjutkan rekor sempurna mereka di grup E dan hanya tinggal selangkah lagi menuju Piala Dunia untuk pertama kalinya. Performa Florian Wirtz di Jerman kontras dengan awal sulit di Liverpool. Florian Wirtz kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya saat memperkuat tim nasional Jerman dalam kemenangan 4-0 atas Luxembourg di ajang kualifikasi Piala Dunia. Meski gagal mencetakkan gol ataupun assist, gelandang serang Liverpool itu tampil dominan dan menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki pengaruh besar di atas lapangan. Conor Bradley dipuji usai tampil gemilang untuk timnas Irlandia Utara. Conor Bradley dipuji sebagai pemain yang luar biasa setelah ia menghasilkan penampilan yang terbaik dalam karirnya bersama timnas Irlandia Utara. Menurut laporan dari Footmob, Conor Bradley menyelesaikan dribble terbanyak yakni 5 kali dan memenangkan duel terbanyak yakni sebanyak 14 kali, dan ia menjadi pemain yang paling mendapatkan pujian dari rekan satu timnya dan juga manajernya. Citra Mbappe kambuh saat membela Prancis. Kylian Mbappe tampil apik dengan membuat 1 gol dan 1 assist saat Prancis menang 3-0 atas Azerbaijan. Namun Mbappe harus mengakhiri laga lebih cepat karena mengalami cedera. DC masih akan menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut dari cedera Mbappe tersebut. Jika kondisinya tak cukup baik, maka Mbappe kemungkinan bakal diistirahatkan pada laga berikutnya melawan Islandia. Erling Haaland jadi pemain terbaik Liga Inggris di bulan September. Erling Haaland terpilih sebagai pemain terbaik Liga Inggris untuk September 2025. Itu menjadi penghargaan bulanan keempat yang didapatkan oleh bomber Man City tersebut sejak berkiprah di Inggris pada tahun 2022. Haaland diketahui mencetakkan 5 gol serta 1 assist dalam 3 pertandingan di bulan tersebut, dan ia kini menjadi top skor sementara dengan koleksi 9 gol.
FA jatuhkan sanksi kepada Arsenal untuk pelanggaran 8 bulan yang lalu. Arsenal harus berurusan dengan Asosiasi Sepak Bola Inggris setelah resmi dijatuhi sanksi akibat pelanggaran aturan tiket pada laga Piala FA 2024-2025 ketika berhadapan dengan Manchester United. Hukuman ini terasa ironis karena baru dijatuhkan 8 bulan setelah pertandingan tersebut. Dewan Permainan Profesional Inggris telah memberikan sanksi kepada Arsenal dan menjatuhkan denda sebesar 500.000 euro. Barcelona kehilangan pemain akibat cedera jelang El Clasico. Barcelona alami masa sulit seperti Madrid jelang laga El Clasico. Kini Barcelona kehilangan Dani Olmo akibat cedera yang membuatnya absen hingga 3 pekan ke depan. Karena itulah keterlibatan Olmo dalam laga El Clasico belum bisa dipastikan, meskipun klub tak menutupi kemungkinan tersebut. Sebelum bertemu Real Madrid di Santiago Bernabeu, Barcelona dijadwalkan akan memainkan 2 pertandingan lain, yaitu pertandingan La Liga melawan Girona dan pertandingan melawan Olympiakos di ajang Liga Champions. Penyerang veteran Prancis buka kemungkinan Lille jadi tim terakhirnya. Penyerang veteran Prancis yakni Olivier Giroud membuka kemungkinan Lille bakal menjadi tim terakhir dalam karir sepak bolanya. Sosok 39 tahun itu baru saja memutuskan kembali ke negeri anggur di musim panas yang lalu. Saat ini kontraknya bersama klub akan rampung pada akhir musim depan. Dalam wawancaranya bersama RMC Sport, Olivier Giroud belum memastikan apakah akan menekan kontrak baru bersama klubnya ataukah tidak. Ibrahimovic tak kaget Modric masih bagus di usia 40 tahun. Luka Modric tampil oke bersama AC Milan meski sudah tidak muda lagi. Kualitas yang ditampilkan Modric tidak membuat Zlatan Ibrahimovic heran. Ibrahimovic tidak kaget dengan kualitas yang dimiliki oleh Luka Modric, yang mengakui bahwa Modric mampu menjaga level performanya di level atas. Modric yang tepat berusia 40 tahun di tanggal 9 September yang lalu, sejauh ini selalu main sebagai starter dalam 6 laga AC Milan di Serie A musim ini. Duit sekepok dari Arab Saudi tak lulukan kesetiaan Bruno Fernandes di MU. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan tanggapannya mengenai rumor yang menyebutkan bahwa Bruno Fernandes akan pindah ke Arab Saudi pada musim panas tahun depan. Romano membantah laporan yang menyebut bahwa Bruno akan pindah di Januari dan ia memastikan bahwa sang pemain belum akan pindah ke Arab dalam waktu yang dekat. Romano juga menyebutkan bahwa masih ada kemungkinan Fernandes meninggalkan MU di masa depan, tetapi destinasi yang dituju bukanlah Arab Saudi. AC Milan menanjak, Allegri jadi pelatih terbaik Serie A bulan September. Pelatih AC Milan yakni Max Allegri dinobatkan sebagai pelatih terbaik Serie A bulan September. Rossoneri meraih hasil sempurna di Liga selama bulan yang lalu. Milan langsung kembali ke jalur kemenangan setelah sempat mengawali Serie A dengan kekalahan dari Cremonese. Setelahnya mereka mencatatkan 4 kali kemenangan beruntun. Berkat serangkaian hasil tersebut, Milan kini menempati peringkat ketiga klasemen di Liga Italia dengan koleksi 13 poin. Arsenal siap melepas Alexander Zinchenko secara permanen. Arsenal dikabarkan siap melepas Alexander Zinchenko secara permanen di bursa transfer Januari nanti. Namun kesepakatan pinjaman sang pemain ke Nottingham Forest membuat rencana penjualan tersebut menjadi lebih rumit dari yang dibayangkan. Jika tak ada kesepakatan penjualan di Januari, pemain berusia 28 tahun itu bisa saja meninggalkan London Utara secara gratis di akhir musim panas nanti. Real Madrid bidik mantan pemainnya yang tampil gemilang di Inggris. Real Madrid dikabarkan tengah memantau pemain sayap Bournemouth yakni Alex Jimenez. Tim pencari bakat klub Spanyol tersebut sedang memantau dan ingin membawanya pulang. Alex Jimenez merupakan pemain berstatus pinjaman Bournemouth dari AC Milan. Diketahui bek berusia 20 tahun itu bergabung dengan klub Italia dari Madrid pada tahun 2024. Bek PSG bisa jadi alternatif bagi Liverpool. Pemain bertahan PSG yakni William Pacho diisukan menjadi alternatif Liverpool yang mulai kesulitan mendatangkan bidikannya yakni Mark Guehi. Liverpool dikabarkan berencana untuk bisa memperdalam skuadnya di sektor pertahanan. William Pacho telah tampil sebanyak 50 kali untuk PSG dan sejauh ini sudah menyumbangkan 2 assist. William sendiri telah membuktikan sebagai salah satu pemain terbaik di Liga 1 Prancis sejak bergabung dengan PSG.
Atletico Madrid tertarik kepada penyerang pinjaman dari Barcelona. Menurut kabar yang beredar, Vialles mengungkapkan bahwa Atletico Madrid sedang memantau pendekatan kepada pemain muda milik Barcelona yakni Ansu Fati yang kini telah bermain di AS Monaco. Dikabarkan mereka berencana terus memantau perkembangannya setidaknya hingga musim panas berakhir. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Los Rojiblancos melihatnya sebagai salah satu rekrutan potensial yang bisa memberi dampak langsung kepada permainan dari Atletico Madrid. Chelsea masukkan bek 1 triliun rupiah ke dalam radar mereka. Chelsea dikabarkan tengah menaruh minat kepada bek Nottingham Forest yakni Morello yang tampil konsisten di Premier League meski klubnya mengalami awal musim yang buruk. Namun sayangnya upaya The Blues kemungkinan tak akan mudah karena Bayern Munchen juga tertarik mendatangkan pemain asal Brasil tersebut. Nottingham disebut tak akan melepas Morello dengan harga yang murah. Laporan yang sama menyebutkan bahwa klub hanya akan mempertimbangkan penawaran di kisaran 1 triliun rupiah lebih. Investor Arab masuk MU tantang The Blues untuk dapatkan wonderkid Juventus. Manchester United benar-benar serius ingin mendatangkan bintang muda Kenan Yildiz dari Juventus dan bahkan siap mengalahkan pesaing berat mereka yakni Chelsea dan juga Arsenal. Menurut laporan dari Kauset, MU kini menjadikan Yildiz sebagai target utama di musim depan. MU berencana meluncurkan tawaran besar senilai 78 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah untuk bisa mengalahkan pesaingnya. Jika investor Arab masuk maka uang segitu tiada nilainya dan MU bisa benar-benar memulai era baru di bawah kucuran uang melimpah dari Arab Saudi. Masa depan di Milan tidak jelas, Maignan jadi incaran Juventus. Masa depan Maignan di AC Milan tengah menjadi tanda tanya besar. Kontrak kiper asal Prancis tersebut akan berakhir di musim panas ini dan belum ada kesepakatan kontrak yang baru. Juventus menjadi klub yang paling serius dalam memantau perkembangan situasi dari Maignan di Milan. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Bianconeri sudah menyiapkan rencana untuk bisa mendatangkan sang kiper di musim panas mendatang. Direktur Juventus yakni Damien Comolli disebut sebagai sosok di balik rencana ambisius tersebut. Ia percaya bahwa Maignan bisa menjadi figur penting dalam proyek baru dari Bianconeri dan bisa menggantikan posisi dari Michel Di Gregorio jika sang kiper hengkang.